Aku duduk di ruang tamu yang luas, menatap sekeliling rumah kami yang besar dan penuh barang-barang mewah. Setiap sudut ruangan ini tampak sempurna, dari perabotan berkelas yang mengisi ruang, hingga lampu kristal yang bergemerincing lembut. Rumah ini adalah simbol dari semua yang telah diraih Hendra. Mobil-mobil mewah di garasi, pemandangan kota yang indah dari jendela besar, semuanya begitu menawan. Seolah-olah kami memiliki segalanya. Tapi hanya aku yang tahu, di balik kemewahan itu, ada kekosongan yang semakin membesar. Hari itu, seperti biasa, Hendra baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya yang entah kemana lagi. Senyumnya lebar, begitu antusias, dan matanya berbinar seolah baru saja memenangkan sesuatu yang sangat besar. Aku tahu itu, dia tidak pernah bisa menyembunyikan kegembiraannya setiap kali dia kembali membawa cerita baru tentang petualangannya. Di matanya, dunia ini adalah tempat yang penuh kesenangan, dan dia ingin menunjukkan itu pada semua orang, termasuk aku. Hana, lihat ini. Hadiah dari perjalanan kali ini, katanya dengan riang, sambil membuka koper besar dan mengeluarkan sebuah tas desainer yang tampak mahal sekali. Aku tahu ini pasti akan kamu suka. Aku hanya tersenyum. Senyuman yang semakin sulit kupaksakan. Terima kasih, Hendra, jawabku, berusaha terlihat gembira. Padahal, yang kurasakan justru jauh berbeda. Tas itu memang indah, tapi aku tak bisa menghindari rasa kecewa yang semakin mendalam. Barang-barang seperti itu tidak akan mengisi ruang kosong yang ada dalam hati kami, dalam keluarga ini. Kami butuh lebih dari sekadar barang-barang mahal dan kejutan yang tak berarti. Hendra terus bercerita tentang perjalanannya, tentang pesta-pesta mewah yang dihadirinya, tentang tempat-tempat eksotis yang dia kunjungi, dan tentu saja, tentang betapa suksesnya dia dalam pekerjaannya. Semua itu diucapkan dengan semangat, seolah dunia harus mengakui betapa hebatnya dia. Di sisi lain, aku hanya bisa menatapnya, mendengarkan dengan setengah hati, merasa semakin jauh darinya. Semua itu terasa kosong bagiku. Aku berpaling ke arah Farhan, anak kami yang berusia 6 tahun. Dia duduk di sudut ruangan, memeluk bonekanya erat-erat, matanya kosong, tak ada senyum yang biasa menghiasi wajahnya. Dulu, ketika Hendra pulang dari perjalanan, Farhan akan berlari dengan gembira ke arah ayahnya, memanggilnya dengan sebutan, Papa, dan memeluknya dengan penuh sukacita. Tapi kali ini, Farhan hanya diam, memandangi Hendra dengan tatapan yang tak bisa kuterjemahkan. Aku tahu dia merasa kecewa, tapi siapa yang bisa dia ajak bicara? Ayahnya sibuk dengan dunianya sendiri. Aku tahu betul kondisi Farhan. Tubuhnya yang dulu gemuk dan sehat kini semakin kurus. Entah sudah berapa lama kami kekurangan makanan. Setiap kali aku menghidangkan makan malam, selalu ada rasa cemas di hati. Cemas tentang apa yang bisa kami makan esok hari, dan apakah itu cukup untuk Farhan. Aku berusaha memberi yang terbaik untuknya, meskipun itu berarti aku harus mengorbankan banyak hal, termasuk kebahagiaanku sendiri. Aku memandangi Farhan dengan hati yang berat. Dia tak tahu apa-apa. Anak sekecil itu tidak seharusnya merasa khawatir tentang makanan, tentang masa depan. Tapi kenyataannya, dia melakukannya. Dan aku, sebagai ibunya, merasa gagal. Sementara itu, Hendra terus saja menghabiskan waktunya untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Tentang barang-barang baru yang dia beli, tentang liburan mewah yang dia jalani, tentang betapa dia merasa dihargai di tempat-tempat yang dia kunjungi. Aku merasa tak berarti di dunia ini. Malam ini, kita makan di luar, ya? Kata Hendra dengan penuh semangat, seperti biasa. Aku ingin kita pergi ke restoran favorit kita. Kamu pasti suka. Aku tersenyum, tapi kali ini tidak ada kegembiraan di dalamnya. Hati kecilku bertanya-tanya, apakah Hendra benar-benar tahu betapa kami butuh lebih dari sekadar makan di luar? Apa dia tidak tahu bahwa tagihan-tagihan rumah semakin menumpuk dan uang yang kami miliki sudah semakin menipis? Aku ingin berbicara, ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi kata-kata itu terasa begitu berat dan sulit keluar dari mulutku. Ya, aku setuju. Jawabku pelan, berusaha menahan emosi. Tapi, Hendra, kita harus mulai memperhatikan keuangan rumah tangga. Aku merasa semakin sulit untuk mengatur semuanya sendirian. Hendra melirikku sekilas, tapi cepat kembali pada ceritanya tentang perjalanan dan kesenangannya.
Seolah-olah kata-kataku tidak berarti apa-apa baginya. Seolah-olah aku hanyalah bagian dari rutinitas hidupnya yang tak pernah dia perhatikan. Aku menarik napas panjang dan berusaha menenangkan diri. Aku tidak ingin bertengkar. Aku tahu, Hendra tak akan mengerti. Bagaimana mungkin dia mengerti, jika dia terus terjebak dalam dunia kemewahannya yang tidak ada habisnya? Bagaimana bisa aku berharap dia melihat betapa rapuhnya kehidupan kami, jika dia terus hanya peduli pada dirinya sendiri? Farhan masih duduk di sana, tidak berkata apa-apa, hanya menatap ke arah kami. Aku ingin memeluknya, menghiburnya, dan memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu itu bukan kenyataan yang bisa kuberikan padanya. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Apa yang bisa kulakukan, jika Hendra lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk dirinya sendiri, sementara kami, aku dan Farhan, hanya menjadi bagian yang terlupakan dalam hidupnya? Hari-hari berlalu dengan cepat, tetapi perasaan kesepianku semakin mendalam. Meskipun rumah kami tetap terlihat megah, di dalamnya ada kekosongan yang semakin terasa. Hendra, suamiku, semakin sibuk dengan dunianya sendiri, dunia yang penuh dengan kemewahan, pesta, dan kesenangan. Sementara aku, setiap hari berjuang dengan kenyataan hidup yang semakin sulit. Aku mencoba untuk tetap tegar, mencoba memberikan yang terbaik untuk Farhan, meskipun terkadang aku merasa lelah dan putus asa. Makanan kami semakin terbatas, dan uang yang ada di rekening semakin menipis. Aku terpaksa mencari cara untuk bertahan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang aku merasa cemas melihat Farhan yang semakin kurus. Aku tak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya, apalagi saat Hendra tidak pernah memperhatikan keadaan kami. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang keuangan, Hendra selalu mengalihkan pembicaraan. Tenang saja, Hana. Semua akan baik-baik saja. Aku punya rencana, katanya dengan percaya diri. Namun, semakin aku mendengarnya, semakin aku merasa bahwa dia hanya menghibur dirinya sendiri. Rencana apa yang dia maksud jika pengeluaran kami jauh melebihi pemasukan? Apakah dia benar-benar tidak melihat betapa sulitnya hidup kami? Hari itu, aku pergi ke pasar dengan uang yang tersisa, mencoba membeli bahan makanan dengan sehemat mungkin. Aku merasa seperti aku sedang bertarung dengan waktu. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Farhan, meskipun aku tahu bahwa itu semakin sulit dilakukan. Sambil membawa belanjaan pulang, aku merasa lelah. Tidak hanya fisik, tetapi juga emosional. Setiap langkah terasa semakin berat. Di rumah, aku menyiapkan makanan untuk kami bertiga. Hendra sudah pulang, duduk di ruang tamu sambil memeriksa ponselnya. Ketika aku menyuguhkan makanan, Hendra hanya melirik sejenak sebelum kembali pada ponselnya. Aku merasa hati ini teriris. Apa dia benar-benar tidak melihat betapa keras aku berusaha? Apa dia tidak peduli pada kami, pada anak kami? Farhan, makanlah, nak, kataku lembut pada anakku, yang duduk diam di kursi makan. Matanya tampak kosong, seperti sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Hendra menatapku sejenak, lalu mengalihkan pandangannya lagi. Aku tahu dia melihat Farhan yang sedang makan dengan pelan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada kata-kata penghiburan atau perhatian yang keluar dari mulutnya. Seolah-olah Farhan dan aku hanyalah latar belakang dalam kehidupannya yang lebih penting. Apa rencanamu malam ini? Aku akhirnya bertanya, mencoba membuka percakapan. Hendra mengangkat wajahnya, seakan terkejut mendengar pertanyaanku. Oh, aku ada pertemuan dengan klien malam ini, jawabnya dengan santai. Kamu dan Farhan bisa makan malam sendiri, kan? Aku terdiam. Aku merasa seperti terpukul oleh kata-kata itu. Pertemuan dengan klien? Lagi? Aku tahu betul bahwa pekerjaan Hendra adalah prioritas baginya. Aku tidak pernah keberatan dengan pekerjaan itu, tetapi aku mulai merasakan bahwa pekerjaan itu telah mengambil sebagian besar hidupnya, bahkan hidup kami. Terlalu sering aku mendengar kalimat yang sama, aku sibuk, atau aku ada rapat penting. Dan aku semakin merasa terpinggirkan. Tentu, jawabku pelan, meskipun hatiku terasa sangat berat. Jaga diri baik-baik. Aku berusaha menyembunyikan perasaan kecewaku, tapi rasanya sangat sulit. Hendra berjalan menuju pintu, mengenakan jasnya dengan penuh percaya diri. Saat pintu tertutup, aku hanya bisa menatapnya,
berdiri di sana bersama Farhan yang diam, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Kelelahan mulai menggerogoti tubuhku. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang berputar-putar. Apa yang harus kulakukan? Aku merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak kuinginkan, hidup yang dipenuhi dengan kemewahan yang semu, dan suami yang semakin jauh dariku. Farhan tidur di sampingku, tubuh kecilnya memeluk erat boneka kesayangannya. Aku ingin menangis, tapi aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Keputusan-keputusan kecil setiap hari, seperti bagaimana aku mengatur makanan atau menabung sepeser demi sepeser, terasa semakin besar dan penuh beban. Aku merasa seperti aku sedang berjuang sendirian, sementara Hendra terus-menerus terbuai dalam dunia yang tidak menyentuh kami sama sekali. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap Farhan yang tidur dengan tenang, meski tubuhnya kurus dan lemah. Bagaimana aku bisa membuat semuanya kembali baik-baik saja? Aku tahu aku tidak bisa melakukannya sendirian. Hendra harus sadar, harus melihat betapa pentingnya keluarga ini baginya. Aku hanya berharap ada perubahan. Setidaknya sedikit perhatian dari suamiku, itu saja sudah cukup. Seminggu berlalu sejak Hendra terakhir kali pulang terlambat, seperti biasa, tanpa memberikan perhatian lebih kepada kami. Aku mulai merasakan bahwa aku tidak bisa lagi menahannya. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Farhan, anak kami, semakin sering sakit. Badannya yang lemah dan kurang gizi membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Aku berusaha mengajaknya pergi ke dokter, meski aku tahu kami tidak mampu membayar biaya pengobatannya. Aku semakin bingung dan terdesak. Suatu malam, setelah Hendra pulang dari sebuah acara makan malam yang entah di mana, aku tidak bisa lagi menahan semua perasaan yang telah menumpuk begitu lama. Aku merasa terluka dan marah. Aku menatapnya yang sedang duduk di sofa, menanggalkan jasnya dengan santai, seolah-olah tidak ada yang penting di rumah ini. Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Apa kamu tidak melihat apa yang terjadi di sini, Hendra? Aku tidak bisa lagi menahan emosiku. Farhan sakit, aku hampir tidak bisa memberi makan dia, sementara kamu terus menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Apa kamu tidak peduli sama sekali? Hendra terdiam sejenak, menatapku dengan pandangan yang sulit kubaca. Biasanya, saat aku mulai bicara serius, dia akan menanggapi dengan sinis atau mengalihkan percakapan. Tetapi kali ini, dia tampak sedikit terkejut. Hana, kamu berlebihan. Aku bekerja keras untuk kita. Aku punya rencana, katanya dengan suara yang mencoba terdengar tenang, meskipun aku tahu ada sedikit ketegangan dalam nada suaranya. Rencana? Rencana apa? Apa kamu tidak melihat bagaimana keadaan kami? Pengeluaranmu semakin besar, sementara penghasilanmu mulai menurun. Apa yang bisa kita harapkan jika kamu terus hidup dalam kemewahan ini? Aku hampir tidak bisa menahan tangisku. Aku sudah terlalu lama diam. Aku lelah, Hendra. Aku tidak tahu lagi bagaimana aku bisa melanjutkan ini. Hendra menghela napas panjang dan berdiri. Aku sudah memberimu segalanya, Hana. Aku bekerja keras untuk masa depan kita. Aku tidak meminta kamu untuk mengerti semuanya, tapi kamu harus tahu bahwa aku melakukan ini semua untuk kita. Untuk masa depan Farhan. Aku menggelengkan kepala, tidak percaya. Untuk masa depan kami? Masa depan apa yang kamu bicarakan, kalau kami kelaparan di sini? Farhan sakit, dan aku harus mengatur semuanya sendirian, sementara kamu terus saja sibuk dengan dunia yang tidak nyata ini. Aku mulai menangis, merasa lelah dengan semua yang sudah kulalui sendirian. Hendra terdiam, tampaknya tidak tahu harus berkata apa. Ada kegelisahan di matanya yang tak biasa. Biasanya, dia akan menanggapi dengan argumen atau bahkan meninggalkanku begitu saja. Tapi malam itu, dia tidak melakukan itu. Dia hanya diam, seolah mencerna kata-kataku. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mengerti, atau hanya mencoba menenangkan diriku dengan kata-kata kosong. Aku menghela napas berat dan duduk di sofa, menundukkan kepala. Aku hanya ingin kamu memperhatikan kami, Hendra. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Hendra akhirnya duduk di sebelahku, memegang tanganku dengan lembut. Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah ada secercah kejujuran dalam tatapannya. Aku minta maaf, Hana. Mungkin aku terlalu fokus pada pekerjaanku.
Aku tidak melihat bagaimana semua ini memengaruhi kita, keluarga kita. Aku ingin berubah, katanya dengan nada yang lebih rendah, lebih tulus daripada yang pernah kulihat sebelumnya. Aku terkejut. Mungkin ini adalah pertama kalinya Hendra benar-benar mengakui kekurangannya. Aku merasa sedikit lega, meskipun aku tahu perubahan itu tidak akan terjadi dalam semalam. Tapi setidaknya, ada harapan. Setidaknya, dia mulai melihat kami. Aku janji akan lebih memperhatikan Farhan dan kamu. Aku akan mulai mengubah cara hidupku. Aku akan menjual beberapa barang yang tidak perlu, dan aku akan lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Hendra melanjutkan, matanya tampak serius. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mengangguk, meskipun keraguan masih ada di dalam hati. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa dia benar-benar akan berubah, bahwa keluarga kami akan kembali seperti dulu, bahagia, bersama-sama. Tapi aku tahu, perubahan tidak pernah mudah. Aku akan berusaha, Hana. Aku akan berjuang untuk kita, kata Hendra sekali lagi, mencoba meyakinkan aku. Aku hanya tersenyum lemah. Aku harap kamu benar-benar bisa melakukannya, Hendra. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa lebih hening, seolah-olah dunia di sekitar kami sedang menunggu perubahan yang belum terjadi. Hendra memang mulai memperhatikan kami lebih banyak, tetapi itu hanya sebatas kata-kata. Beberapa barang yang sebelumnya dia beli dengan mudah mulai dijual, dan aku melihatnya lebih sering menghabiskan waktu di rumah daripada bepergian untuk urusan pekerjaan atau bersenang-senang. Namun, perubahan itu terasa lebih seperti upaya untuk menebus kesalahan, bukan karena dia benar-benar sadar akan kebutuhanku dan Farhan. Aku tidak tahu harus merasa lega atau khawatir. Di satu sisi, ada sedikit harapan. Hendra mulai lebih sering pulang dan ikut makan bersama kami. Dia juga berusaha berbicara lebih banyak dengan Farhan, meskipun Farhan tetap saja masih tampak canggung, tak sepenuhnya bisa menerima kehadiran ayahnya setelah sekian lama terabaikan. Tapi di sisi lain, aku merasakan ada jarak yang tak bisa begitu saja dijembatani. Hendra bukanlah orang yang mudah berubah, dan meskipun dia mencoba, aku tak yakin perubahan itu bisa cukup cepat untuk menanggulangi masalah besar yang kami hadapi, utangnya, pengeluaran yang terus bertambah, dan kebutuhan sehari-hari yang terus menuntut perhatian. Keadaan kami semakin sulit. Meskipun Hendra berjanji untuk lebih peduli, aku tahu bahwa tidak ada solusi instan untuk masalah-masalah yang sudah menumpuk. Aku mencoba untuk tetap optimis, tetapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Aku harus menghadapi tagihan yang semakin menumpuk, dan beberapa kali terpaksa berutang pada tetangga untuk memenuhi kebutuhan dasar kami. Itu membuatku merasa semakin tertekan. Suatu pagi, setelah Hendra pergi untuk beberapa urusan bisnis, aku duduk di meja makan dengan Farhan, memandangi sisa makanan yang hampir tidak cukup untuk makan siang. Aku merasa cemas. Aku tahu Hendra sedang berusaha, tapi apa yang kami butuhkan bukan hanya perubahan sikap. Kami membutuhkan solusi nyata, uang, pekerjaan yang lebih stabil, dan ketenangan pikiran yang sudah lama hilang. Farhan memandangku dengan tatapan yang khawatir, matanya yang besar penuh dengan pertanyaan. Aku mencoba tersenyum padanya, meskipun hatiku merasa berat. Jangan khawatir, Nak. Semua akan baik-baik saja, kataku, berusaha menenangkan hati sendiri lebih dari sekadar memberinya keyakinan. Hendra pulang lebih cepat dari biasanya hari itu. Wajahnya tampak sedikit lelah, namun dia mencoba untuk tetap terlihat positif. Aku sudah bicara dengan klienku, Hana. Aku mendapatkan kesempatan baru untuk bekerja sama. Mungkin ini bisa jadi titik balik kita, katanya dengan semangat yang aku harapkan, meskipun sedikit ragu aku mendengarnya. Aku ingin percaya, tetapi aku tidak bisa begitu saja membiarkan harapan itu menguasai pikiranku. Semoga kali ini benar-benar bisa membantu, Hendra, jawabku pelan. Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Aku takut jika ini terus berlanjut, kita akan terjebak dalam utang yang tak bisa kita bayar. Hendra mengangguk, tampaknya meresapi kata-kataku. Aku tahu, Hana, aku tahu ini sulit, tapi kita harus percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah. Aku akan berusaha lebih keras, katanya, berusaha meyakinkan diriku. Namun, meskipun ada janji yang keluar dari mulut Hendra,
Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami masih berjuang dengan masalah keuangan yang terus-menerus menghantui kami. Aku masih berjuang sendirian untuk memastikan bahwa Farhan bisa mendapatkan makanan dan perawatan yang dia butuhkan. Aku semakin merasa terperangkap dalam kesulitan yang tampaknya tidak pernah berakhir. Hari-hari berlalu, dan meskipun ada sedikit perubahan dalam sikap Hendra, hidup kami tetap penuh tantangan. Aku terus mengatur keuangan, berusaha keras untuk menghindari utang lebih banyak lagi. Tetapi setiap hari, aku merasa semakin lelah. Aku tahu kami membutuhkan lebih dari sekadar janji dan perubahan kecil yang tampaknya tidak cukup. Kami membutuhkan langkah besar, tindakan nyata, dan perubahan yang bisa bertahan. Hendra berusaha menunjukkan bahwa dia berusaha untuk berubah, tetapi aku merasa bahwa dia masih terjebak dalam pola yang sama. Dia mulai mengurangi pengeluaran pribadi, tetapi seringkali itu hanya bertahan sementara. Tidak ada komitmen yang benar-benar mengubah situasi kami. Aku bisa melihat bahwa Hendra masih bingung, masih mencari cara untuk mempertahankan hidup mewahnya tanpa menyadari betapa besar beban yang harus kami tanggung. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini bisa berlanjut? Apa yang akan terjadi jika kami terus seperti ini? Apakah kami akan selalu terjebak dalam lingkaran setan ini, hidup dalam kesulitan, sementara dunia di luar sana tampaknya tidak peduli? Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, aku duduk di samping Farhan yang sedang memainkan mainan kesayangannya. Aku menatap Hendra, yang sedang membaca email di ponselnya, dan tiba-tiba muncul rasa takut dalam diriku. Takut jika perubahan yang dijanjikan Hendra hanyalah sebuah ilusi. Takut jika kami akan terus terombang-ambing dalam ketidakpastian. Aku ingin percaya padanya. Aku ingin percaya bahwa kami bisa keluar dari keterpurukan ini bersama-sama. Tetapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa kami membutuhkan lebih dari sekadar niat baik dan janji-janji kosong. Kami membutuhkan keberanian untuk menghadapi kenyataan, untuk mengambil langkah besar agar bisa benar-benar berubah, dan aku tidak tahu apakah kami bisa mencapainya. Tamat. Di balik setiap perjuangan dan kesulitan hidup, terkadang kita merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa dipecahkan. Namun, meskipun jalan terasa berat dan penuh rintangan, selalu ada harapan untuk berubah. Kisah Hana dan Hendra mengajarkan kita bahwa perubahan tidak datang begitu saja, tetapi melalui usaha bersama, komunikasi yang terbuka, dan komitmen untuk memperbaiki diri. Ketika kita saling mendukung dan berjuang bersama, meskipun situasi sulit, kita bisa menemukan jalan keluar. Kehidupan keluarga yang penuh tantangan ini menunjukkan bahwa meski terkadang kita merasa sendirian, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Selama ada cinta, ada kesempatan untuk bertumbuh dan memperbaiki segalanya. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kamu menikmatinya, jangan lupa untuk memberi like, meninggalkan komentar, dan subscribe untuk mengikuti cerita selanjutnya. Dukunganmu sangat berarti untuk kami agar bisa terus berkarya dan memberikan cerita yang lebih menarik. Sampai jumpa di cerita berikutnya.